Salam saya dari Hong Kong, sebetulnya dari kamar ya, dari atas gunung. Malam ini kita akan membahas seperti yang telah disampaikan, yaitu membahas, merenungkan, dan mencari hal-hal yang bisa kita gunakan untuk hidup kita dari pengalaman hidup dan tulisan Santo Lukas yang memang hari ini gereja memperingatinya. Bahkan pesta, bukan sekedar memperingati, tetapi pesta Santo Lukas. Nah, sang pelukis hidup Yesus itu adalah salah satu gelar yang dikenakan pada Lukas. Mengapa disebut demikian kita lihat nanti. Mari pertama-tama kita melihat siapa dulu Santo Lukas itu. Nah, kita lihat satu persatu. Pertama, Santo Lukas seperti kita ketahui adalah pengarang Injil Lukas. Meskipun sebetulnya ada sumber-sumber lain yang mengatakan bahwa tidak hanya Lukas saja yang menulis di situ. Jadi ada macam-macam spekulasi. Lalu kisah para rasul yang disebut juga, dia disebut juga sebagai tabib yang kekasih atau tabib yang terkasih oleh Rasul Paulus. Berarti dari sini kita bisa melihat ada kaitannya dengan Santo Paulus. Di situ dijelaskan yang didampinginya selama tugas-tugas misionaris Santo Paulus. Jadi rupanya Lukas ini adalah teman seperjalanan dalam misinya Santo Paulus. Nanti akan ada penjelasan lain lagi. Nah, yang khusus juga Santo Lukas adalah orang Yunani yang menjadi Kristen. Jadi satu-satunya pengarang Injil yang bukan orang Yahudi. Ini menjadi hal yang unik, menjadi semacam juga penentu untuk ikut mendukung bahwa keselamatan Allah itu sifatnya universal, bukan hanya untuk orang-orang Yahudi. Itu salah satu hal yang bisa kita petik dari kenyataan bahwa Santo Lukas adalah orang di luar, bukan Yahudi. Berikutnya, Lukas berasal dari Antioquia dan berprofesi sebagai seorang tabib atau dokter. Ia menjadi seorang murid dari para rasul dan kemudian mengikuti Paulus hingga kemartirannya. Ini juga menjadi penting bagi kita bahwa Lukas bukan murid langsungnya Yesus, tetapi murid para rasul, tapi justru dia yang menulis kehidupan Yesus. Maka ini menjadi menarik juga. Dia bukan saksi mata dalam hal ini, tapi karena talentnya, karena kepintarannya, tetapi juga relasi yang sangat mendalam dengan Paulus, sehingga dia akhirnya mampu bisa melukiskan siapa Yesus itu dan bisa dipertanggungjawabkan isinya. Setelah melayani Tuhan secara terus-menerus, hidup selibat dan tanpa anak serta dipenuhi dengan Roh Kudus. Ia wafat di usia 84 tahun sebagai martir. Beberapa manuskrip atau tulisan menambahkan bahwa Lukas meninggal dunia di Tebes, ibu kota Boeotia, ini di Greece. Semua fakta ini mendukung kesimpulan bahwa Lukas memiliki keterkaitan dengan Paulus. Itu yang menjadi kata kuncinya. Jadi pengaruh kalau kita nanti berbicara tentang spiritualitas Lukas,
atau kehidupan Lukas yang bisa kita pelajari, tentu pengaruh perjuangan, sikap, karakter Paulus itu mempengaruhi. Yang harus menjadi catatan bagi kita. Tidak hanya melalui kata-kata Paulus, nah rupanya ada beberapa santo yang juga menuliskan tentang siapa itu Lukas. Penulis pada abad kedua, yaitu Gaius, dan beberapa santo-santo, mereka semua menuliskan bahwa Lukas adalah seorang dokter. Jadi kenyataan bahwa Lukas itu dokter itu ada banyak yang menuliskan. Nah, sekarang kita melihat dokter itu kayak apa sih latar belakang dokter pada masa kini. Kita berasumsi bahwa dokter itu ya bukan kaya raya sih, tetapi secara ekonomi itu tidak punya masalah secara ekonomi. Tetapi para teolog melontarkan argumentasi bahwa Santo Lukas bisa jadi dilahirkan sebagai seorang budak. Karena zaman dulu tidak jarang keluarga-keluarga yang kaya raya pada zaman itu justru mendidik para budaknya dalam bidang obat-obatan. Supaya mereka mempunyai dokter pribadi. Jadi ini konteksnya zaman dulu ya, di mana mungkin belum ada rumah sakit zaman dulu ya. Nah, justru kebanyakan dokter-dokter itu dari kaum budak itu. Tapi sekali lagi ini argumentasi ya, jadi bukan sebuah fakta yang fix gitu ya. Ini hanya sebuah teori yang mencoba melihat latar belakang Lukas, bisa jadi dia bukan dari keluarga yang berada, justru seorang budak. Maka nanti juga kita akan melihat spiritualitasnya pasti ada ke arah ke sana yang bisa kita petik. Oke. Tradisi gereja selanjutnya mengembangkan beberapa fakta ini. Epifanius menyatakan bahwa Lukas adalah salah satu dari 70 murid Tuhan yang diutus Yesus untuk menyebarkan ajarannya. Jadi ini ada penulis yang juga melontarkan teori bahwa dia adalah salah satu 70 murid Yesus yang diutus. Kebetulan pada peringatan atau pada pesta Santo Lukas hari ini, itu bacaan Injilnya Yesus, ya memang dipaskan sih, namanya liturgi ya. Jadi Yesus mengutus 70 murid Tuhan. Apakah ini betul-betul terkait dengan Lukas? Saya dalam khotbah tadi waktu misa di tempat suster, saya malah mengatakan bahwa kalau kita berbicara tentang murid Yesus, ya yang 12 itu. Nah kalau kita berbicara tentang 70 murid, artinya bukan hanya berbicara tentang para pengikut Yesus yang lainnya, tapi kita semua. Kita adalah bagian dari 70 murid Yesus itu. Tapi kata-kata saya ini bukan fakta historis, tetapi fakta rohani. Bahwa Tuhan juga mengutus kita menjadi misionaris. Misionaris itu bukan pekerjaan para romo atau suster diutus ke tempat yang lain, tetapi tugas kita semua. Berkat sakramen baptis kita semua mempunyai tugas misi. Walaupun misinya tidak harus keluar ke dunia yang lain, bahkan ke keluarga kita sendiri, itu juga misi kalian semua. Nah, ini tadi saya sudah mengatakan bahwa fakta ini diragukan kebenarannya. Karena Lukas baru menjadi Kristen setelah bertemu dengan Paulus. Nah, Paulus itu kan hidupnya setelah Yesus bangkit. Jadi kalau berdasarkan urutan tahun bahwa Lukas itu hidup dalam tahun-tahun dengan Santo Paulus, maka ya ini berarti fakta historisnya ini tidak bisa ditarik sebagai sebuah fakta historis yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi secara rohani bisa dikaitkan gitu loh. Lalu ini ada santo yang lain, Yohanes Chrysostomus. Ini seorang pengkhotbah ulung, disebut the golden
the golden mouth, karena khotbahnya yang luar biasa, mengindikasikan di suatu waktu bahwa seorang saudara yang disebut Santo Paulus dalam 2 Korintus 8 ayat 18 adalah Lukas atau Barnabas. Ada indikasi lain untuk terus-menerus mencari latar belakang Lukas. Ini ada penulis modern, Wenham, menegaskan bahwa Lukas merupakan salah satu dari 70 murid Yesus, bahkan salah satu dari murid dari Emmaus, bahkan ada yang menyebut Lucius dari Kirene, dan bahkan saudara dari Santo Paulus. Wah, begitu meyakinkan. Tapi yang namanya penulis, researcher, walaupun seorang ahli, tapi tetap teori-teori tidak langsung boleh dipercaya begitu saja, tapi bisa dipertimbangkan. Nah, tidak semua ahli akademia seyakin Wenham dengan semua atribut Lukas tersebut. Terutama karena pernyataan Santo Lukas sendiri di awal kitab Kisah Para Rasul yang mengakui bahwa dirinya bukanlah seorang saksi dari peristiwa-peristiwa Injil tersebut. Nah, ini penting. Ini yang lebih meyakinkan. Saya bukanlah saksi, artinya dia tidak hidup pada zaman Yesus. Seperti yang diungkapkan di sini, ada 70 murid dari Emmaus, dan lain sebagainya. Apabila kita menerima Santo Lukas adalah benar penulis Injil yang memiliki namanya dan juga kitab Kisah Para Rasul, beberapa informasi terperinci mengenai kehidupan pribadinya dapat diperkirakan dengan seksama. Walau ia tidak mengikut sertakan dirinya sebagai saksi mata dari karya pelayanan Yesus Kristus, ia berulang kali menggunakan kata kami dalam menceritakan misi-misi Santo Paulus di Kisah Para Rasul. Jadi nilai plusnya, walaupun dia bukan seorang saksi mata, tetapi dia betul-betul dengan Paulus itu seperti pasangan para misionaris gereja awal yang sungguh-sungguh mempunyai iman yang kuat. Artinya bahwa Rasul Paulus pun juga banyak menulis tentang Yesus, maka pasti pengetahuan, meskipun bukan saksi mata, pengetahuan Lukas tentang Yesus itu sangat amat dalam. Ini mengindikasikan bahwa ia ada di sepanjang waktu bersama Paulus. Oke. Inspirasi dan informasi bagi Injilnya dan Kisah Para Rasul berasal, nah ini tadi, dia kan bukan seorang saksi. Maka dari mana dia bisa menulis tentang Yesus? Nah, dia kan tadi dikatakan bahwa dia adalah murid para rasul atau salah satu rasul dan mengikuti Paulus. Maka tulisan Injilnya itu berasal dari hubungannya yang erat dengan Santo Paulus dan rombongannya seperti yang Lukas jelaskan dalam pembukaan Injilnya. Ini panjang, tapi ini menjadi kata kunci. Di kata pembukaannya, Theophilus yang mulia. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukan dengan teratur bagimu supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Ini menjadi kata kuncinya. Tapi juga dari kutipan ini mungkin teman-teman semua juga mungkin berpikir, loh kok kitab suci kok kayak buku biasa gitu.
Nah, nanti kalau dalam tanya jawab mungkin saya bisa sedikit menjelaskan bagaimana kitab suci kita itu bisa terjadi, supaya kita bisa mengertinya secara realistis. Nah, kita sedikit melihat tentang simbolnya. Jadi ini juga sekedar pengetahuan bahwa sebetulnya masing-masing penginjil itu juga punya simbol. Dan dalam gereja Katolik itu sebetulnya ada banyak sekali simbol yang sangat menarik untuk diperhatikan, untuk dipelajari, untuk dijadikan ya bahan permenungan juga. Jadi saudara-saudari bisa melihat tuh di Google itu juga bisa dilihat bahwa masing-masing pengarang Injil itu juga punya kekhasan tersendiri yang dimunculkan dari simbolnya. Nah, untuk Lukas sendiri itu disimbolkan dengan gambar lembu dengan sayap. Lembu bersayap melambangkan Santo Lukas. Lembu dipergunakan dalam kurban-kurban di bait suci. Sebagai contoh, ketika tabut Allah dibawa ke Yerusalem, apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, dikorbankanlah seorang lembu dan seekor anak lembu gemukan. Nah, mengapa Santo Lukas dilambangkan dengan lembu yang dalam kitab suci banyak digunakan untuk acara kurban? Karena kalau kita menyimak seluruh isi kitab Injil Lukas, itu aura atau isi atau spiritualitas pengorbanannya itu sangat kental gitu. Jadi Yesus yang mengorbankan diri, atau kita harus hidup meninggalkan sesuatu demi Yesus Kristus, itu sangat kental sekali. Maka itu digambarkan dengan seorang lembu, dengan seekor lembu, seorang lembu bersayap. Nah, sayapnya apa itu pasti ada maknanya juga kalau dipelajari secara lebih mendalam. Santo Lukas memulai Injilnya dengan memaklumkan kelahiran Santo Yohanes Pembaptis kepada ayahnya, yakni seorang imam yang bernama Zakaria yang sedang mempersembahkan kurban di bait suci. Sedikit agak keluar dari jalurnya. Berbicara tentang bagaimana mengawali Injil itu juga menunjukkan sejauh mana refleksi iman dan relasi antara pengarang Injil dengan Tuhan Yesus. Kalau dibandingkan dengan Yohanes, dengan Markus, Matius, Lukas, itu similar atau mirip, maka disebut Injil sinoptik. Tapi Yohanes sebagai salah satu murid Yesus, dia mengawali Injilnya itu dengan begitu sangat puitis dan dalam, dengan mengatakan pada awalnya adalah sabda. Sabda itu menjadi manusia. Jadi dia berbicara Yesus itu sebagai alfa dan omega. Itu menunjukkan relasi Yohanes yang sangat dalam, pengetahuan akan Yesus karena dia adalah saksi mata. Nah, sementara Lukas bukanlah saksi mata yang mengenal Yesus secara langsung, maka dia menceritakan Injilnya pun ya lebih manusiawi, lebih dekat dengan kehidupan kita. Nah, itu yang hanya sedikit untuk memberikan gambaran. Pengampunan dan belas kasih kepada pendosa sangat penting dalam Injil Lukas. Nah, ini nanti kita berbicara tentang spiritualitasnya di sini. Jadi isinya lebih berbicara tentang pengampunan dan belas kasih. Hanya dalam Injil Lukas kita mendengar kisah tentang anak yang hilang. Nah, ini menarik. Karena ini anak yang hilang ini salah satu kisah yang menurut saya sangat dalam ya. Setiap retret, termasuk kemarin saya retret, merenungkan ini sangat dalam. Karena ini dari situ kita bisa merasakan betapa Allah begitu baik, begitu luar biasa menerima dosa-dosa kita dan memberikan pengampunan.
Hanya dalam Injil Lukas kita mendengar wanita pendosa yang membasuh kaki Yesus dengan air matanya. Nah, ini juga sangat menarik. Selain berbicara tentang pengampunan, ini juga Injil Lukas menurut saya itu Injil yang sangat memanusiakan perempuan. Karena bagaimanapun juga latar belakang budaya zaman itu perempuan itu nomor 2. Nah, maka Injil Lukas ini sudah sangat visioner, mengangkat peran perempuan itu mempunyai role atau peran yang sangat penting. Sepanjang Injil Lukas, Yesus berpihak kepada yang ingin kembali kepada kemurahan Tuhan, bukan hanya pendosa, bukan hanya anak kecil, bukan hanya orang miskin, tetapi juga perempuan. Nah, ini message yang sangat luar biasa. Santo Lukas juga mencatat kisah tentang anak yang hilang, sudah saya katakan, di mana anak lembu. Nah, tadi mengapa lembu itu menjadi lambang yang dipakai untuk Lukas? Karena di salah satu kisahnya, itu dalam kisah si anak yang hilang kan, pestanya itu kan dengan menyembelih lembu. Nah, itu dipakai. Menandakan sukacita atas kepulangan anaknya. Itu luar biasa. Ini berbicara tentang belas kasih. Nah, sayapnya tadi, sebab itu lembu bersayap mengingatkan kita akan karakter imamat Tuhan kita dengan korbannya demi penebusan kita. Jadi lembu tanpa sayap ya lembu artinya jadi korban. Jadi dari tanda korban, tetapi dengan sayap itu artinya juga bukan lagi korban yang sia-sia, karena itu juga menunjukkan kebangkitan, menunjukkan kehidupan itu. Jadi berkorban untuk sesuatu yang lebih mulia. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang memang harus kita petik hari ini kan, karena memang temanya kan tentang menggali spiritualitas. Berbicara tentang gereja, kita tentu berbicara mengenai pelayanan diakonia sebagai salah satu panggilan bergereja bersama dengan istilah-istilah yang sangat sangat formal. Sebetulnya gereja itu ada beberapa pilar. Yang pertama diakonia, koinonia, marturia, dan ada satu lagi yaitu liturgia. Jadi itu 4 pilar gereja. Jadi yang kalau berbicara mengenai gereja, maka di dalamnya itu selalu ada pelayanan, ada persekutuan, ada kesaksian, dan juga ada liturgi atau ada peribadatan. Nah, tetapi dari ketiga itu merupakan satu kesatuan dalam kehidupan umat Kristiani yang terlukis dengan amat nampak dalam Injil Lukas. Artinya unsur pelayanan, persekutuan, kesaksian itu sangat kental. Nah, kita lihat. Pertama, berbicara tentang spiritualitas Santo Lukas, maka pertama poin yang harus kita ikuti adalah spiritualitas pelayanan. Melayani. Jadi unsur pelayanan ini sangat dalam Injil Lukas. Lukas memberikan kekasan menarik di dalam Injilnya tentang pelayanan. Sebagai contoh saja, kita bisa merenungkan Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42 tentang Marta dan Maria. Pasti teman-teman akrab ya dengan kisah ini tentang Marta dan Maria. Ingat pasti ya. Seperti misalnya ketika Yesus datang lalu Marta sibuk dengan kegiatan dapurnya untuk menyiapkan makanan yang terbaik bla 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 bla, tapi Maria itu di gambar itu bisa dilihat. Maria justru duduk di dekat kaki Yesus mendengarkan Yesus bersabda dan lain sebagainya. Nah, itu pasti teman-teman sangat familiar. Tapi di sini okelah kita lihat dari gambar ini saja. Ini kan sepertinya Marta ini komplain nih pada Yesus. Kok Marta malah duduk-duduk santai sementara saya dibiarkan sibuk di sana. Kok guru enggak meminta dia untuk membantu saya dulu. Saya membuat joke dulu. Kalau saya yang datang di rumah keluarga Anda
terus malah duduk-duduk dengerin saya, tidak disuguhi, mungkin saya suruh, kamu nyiapin dulu. Kok malah duduk. Nah, ini hanya joke saya. Tapi Yesus itu kan, ya namanya Tuhan Yesus ya, sangat rohani sekali, spiritualitas. Maka dia tidak berpikir soal makanan. Makanan yang paling dibutuhkan kalian, maksudnya Marta dan Maria, adalah sabda Tuhan. Maka yang paling penting adalah duduk di dekat saya. Jadi tentu Yesus juga membutuhkan suguhan atau makanan, tetapi dalam konteks ini, Yesus itu sedang mengingatkan kedua orang ini dan kita semua bahwa yang paling penting, makanan yang paling penting adalah sabda Tuhan. Nah, setelah itu baru mikirin yang lain. Itu konteks pembicaraannya. Tapi kita masuk ke pelayanan ya. Karena kita kan ngomong tentang spiritualitas pelayanan. Marta seringkali digambarkan sebagai orang yang melayani. Oke, aktif melayani. Nah, pertanyaan saya, dalam konteks ini ya, bukan menyalahkan Marta, tapi hanya dalam konteks ini. Benarkah Marta melayani Yesus? Menurut saya, Marta tidak sedang melayani Yesus. Ini salah satu perspektif ya, karena dalam perspektif yang lain, Marta yang aktif lalu Maria yang pasif itu digambarkan sebagai sebuah hubungan saling melengkapi, bahwa ada orang yang aktif, ada orang yang mendukung dari belakang dan lain sebagainya. Jadi sebuah kombinasi hidup yang harmonis sebetulnya. Tapi saya tidak berbicara tentang itu, tapi tentang pelayanan. Benarkah Marta melayani Yesus? Menurut saya Marta tidak sedang melayani Yesus. Tapi dia sedang melayani egonya. Dia sedang melayani ide tentang pelayanan yang terbaik menurut dia dan masyarakat sekitar. Dan itu saya alami. Mungkin kalau saya mengunjungi rumah teman-teman. Misalnya ini yang sering saya alami. Ketika saya mengunjungi rumah keluarga, misalnya pengalaman saya. Sebetulnya saya sudah kenyang. Benar saya sudah kenyang. Tapi meskipun saya sudah ngomong sudah kenyang, sudah makan, ini bukan basa-basi, saya benar ngomong sudah kenyang. Tapi pasti tuan rumah, enggak, Romo harus makan dulu, minum dulu. Kalau Romo enggak makan, kami akan kecewa. Sehingga keluarga itu kan bukan melayani saya yang sebetulnya saat itu tidak membutuhkan makanan. Tetapi dia melayani ide tentang keramah tamahan ala orang Indonesia itu memberi makan. Nah itu. Jadi kita harus kritikal dalam hal ini. Kadang-kadang kita itu terjebak oleh sebuah tradisi. Tradisi pelayanan, tradisi ramah tamah. Sehingga kadang-kadang kita tidak mendengarkan tamu kita itu yang dibutuhkan itu apa sebenarnya. Tapi yang namanya tamu datang harus disuguhi. Tidak peduli dia membutuhkan atau tidak, itu tidak. Kita secara tidak sadar itu. Maka melalui kisah ini kita diingatkan bahwa melayani itu pertama-tama melihat sungguh apa yang paling dibutuhkan orang. Nah, Maria dalam hal ini mengambil tempat yang digandaki oleh Yesus. Nah, ini konteksnya. Oke. Dalam Injil Lukas ada juga dua tokoh yang tentunya lebih penting, yaitu tentang Bunda Maria dan Simeon, seorang yang saleh merindukan kedatangan Tuhan, yang sungguh-sungguh hadir menjadi pelayan atau menjadi orang yang menjadi perantara bagi karya keselamatan Allah. Dengan aneka macam keteladanan. Nah, itu yang harus menjadi pacuan bagi kita. Jadi kalau ngomong tentang pelayanan, yang tentu kita yang paling penting melihat Bunda Maria dulu dan Simeon daripada yang tadi dua tokoh tadi. Oke.
Nah, dari tokoh Maria dan Simon serta Matamal memberikan keteladanan. Nah, tadi yang saya katakan pelayanan tadi, itu adalah pelayanan seperti seperti yang dilakukan oleh hamba. Nah, tadi kan saya mengatakan bahwa sebetulnya Lukas itu adalah seorang budak. Maka dia juga sangat menghayati spiritualitas hamba, tapi dalam arti positif ya. Nah, maka dalam hal ini spiritualitas hamba ini juga menjadi sangat penting dalam Lukas. Pelayanan adalah menjadi hamba. Maka dalam Injil Lukas juga sering dikatakan bahwa kalau kita mau menjadi yang pertama, kita harus menjadi hamba bagi yang lain. Kita harus melayani yang lain. Jadi unsur pelayanan sangat kuat. Yesus dengan sangat tegas mengatakan, aku datang untuk melayani, bukan dilayani. Oke. Nah, lalu yang kedua, bukan karena saya seorang SCY, seorang imam hati kudus, maka saya menyebut hati. Tapi ada penulis lain atau teolog lain mengatakan ini, bahwa spiritualitas Injil Lukas adalah spiritualitas kasih devosi Allah, atau bisa disebut spiritualitas hati. Hal-hal yang Lukas amati dan tulis membuat Injilnya menarik bagi orang-orang tertentu, khususnya mereka yang memiliki kasih yang mendalam akan Allah. Orang-orang yang jatuh cinta kepada Kristus. Mereka yang haus akan Allah. Mereka yang merindukan Tuhan. Mereka yang pergi untuk retret. Untuk mereka yang menikmati praktek devosi afektif seperti kelompok doa ini. Nah, Injil Lukas adalah spiritualitas yang sangat kaya, yang menyuburkan komunitas teman-teman sekalian. Oke. Jadi Yesus menjadi dokter bagi kita, yang menjadi rumah bagi kita untuk betul-betul merasa disembuhkan. Lukas memperhatikan orang miskin, hina-dina, pendosa, sehingga Injilnya juga disebut Injil cinta Allah atau Injil kerahiman Allah. Apa yang bisa kita pelajari dari pernyataan itu? Setiap orang membutuhkan perhatian dan kasih dari Tuhan Allah. Kita hendaknya membagikan kasih dan perhatian kepada orang lain supaya orang tersebut mengalami kasih Allah melalui pelayanan kita. Orang yang kehilangan pengharapan menjadi semangat kembali setelah mendengarkan pewartaan firman Tuhan dan mengubah hidupnya menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Itulah yang menjadi tujuan dari isi Injil Lukas. Mendekatkan yang jauh, mempertobatkan yang tersesat. Lalu yang kedua yang harus kita angkat di sini adalah spiritualitas kesetiaan. Belajar untuk setia. Ada banyak sekali contoh-contoh dalam kitab suci. Tentu yang pertama adalah bagaimana setianya Yesus menjalankan tugas pelayanan Allah Bapa. Bunda Maria sendiri tentunya. Nah, kalau mau ditambahkan, Lukas adalah juga sosok orang yang setia. Tapi setia tidak berarti sempurna dalam konteks Lukas. Maka lihat di sini. Kesetiaannya kepada Yesus dibuktikan sampai akhir hayatnya, bahkan menjadi martir. Setiap saat orang bisa berubah sikap dan perilakunya tergantung situasi kondisi hidup yang dialaminya. Ada yang dari jahat berubah bertobat. Ada yang dari baik berubah jahat. Ada yang semula percaya kepada Yesus tapi justru pada akhirnya mengingkari iman. Ada yang semula tidak percaya namun akhirnya mengimani Yesus. Nah, berbicara tentang Lukas, Lukas juga tidak langsung begitu saja percaya tentang Yesus. Tetapi melihat pertobatan Paulus yang hebat, akhirnya dia pun dipertobatkan. Jadi
melihat tentang kesetiaan dalam konteks ini bukan melihat bahwa sejak awal mula Lukas itu begitu mulus mengikuti Yesus, enggak. Dia juga jatuh bangun dari percaya dan tidak percaya. Tetap seperti bahkan Paulus, yang sangat jahat sebelumnya tapi akhirnya bertobat. Nah, itulah yang paling penting adalah kesetiaan akhirnya bukan kesempurnaan tetapi pertobatan yang terus-menerus. Apa yang membuat seseorang berubah? Paulus tadinya mengintimidasi umat Kristiani, bahkan tidak segan membunuh. Namun tatkala Yesus memanggil dirinya, ini bukan dirinya besar ya, salah. Dirinya, maka beliau menanggapinya dan segera bertobat dan melayani Yesus Kristus dengan memberitakan Injil. Seseorang yang mengalami kasih Tuhan akan tersentuh hatinya dan bersyukur atas pertolongan Tuhan dengan memberikan dirinya. Nah, meskipun ini pengalaman Paulus, bukan pengalaman Lukas, tapi karena Lukas itu hidup bersama Paulus, maka sungguh-sungguh semangat pertobatan Paulus itu juga terlukiskan dalam hidup Lukas. Jadi berbicara tentang Paulus, karakter Lukas itu juga ada dalam Paulus. Jadi bisa dipelajari dua-duanya. Meskipun dalam perayaan biasanya Paulus lebih didekatkan dengan Petrus, perayaan pesta Santo Petrus dan Paulus, itu ada alasan tersendiri mengapa seperti itu. Yang kedua, atau yang terakhir, itu tentang keadilan sosial. Nah, ini juga penting ya, keadilan sosial ini bukan hanya perkara negara atau masyarakat sekitar. Dalam Injil juga amat dalam disinggung tentang keadilan sosial sebagai bagian dari kabar gembira. Jadi kabar gembira tanpa keadilan itu ya omong kosong. Jadi salah satu buah dari hidup rohani yang dalam adalah berlaku adil. Nah, Injil Lukas ada banyak sekali perikop-perikop atau aneka macam kisah yang menunjukkan keadilan sosial itu memperoleh tempatnya. Seperti misalnya kisah antara Lazarus dan orang kaya. Itu kan sangat jelas. Akhirnya nanti berbicara tentang keadilan. Lalu berbicara tentang sabda bahagia. Kan itu di sana ada berbahagialah orang miskin, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah. Ini ada dalam Injil Lukas dan Matius, tapi sangat komplit diterangkan dalam Lukas. Jadi isu-isu tentang keadilan sosial sangat kental dalam Injil Lukas. Hanya dalam Injil Lukas kita mendengar nyanyian pujian Maria di mana Maria menyatakan, nah ini juga tentang keadilan sosial. Dalam Magnificat Maria menyebut ini. Allah menurunkan orang-orang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah, yang melimpahkan melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Oke. Jadi sangat dalam sekali tema-tema tentang keadilan sosial. Oke. Selanjutnya, bukan yang terakhir, maaf, yang terakhir adalah spiritualitas pengampunan. Pengampunan dan belas kasih Allah kepada para pendosa juga sangat penting bagi Santo Lukas. Hanya dalam Injil Lukas kita mendengar kisah anak yang hilang. Ini kan unsur pengampunannya kan sangat dalam. Lalu hanya dalam Injil Lukas juga wanita pendosa membasuh kaki saya tadi sudah menceritakan ini. Sepanjang Injil Lukas, Yesus berpihak kepada yang ingin kembali kepada kemurahan Tuhan, pada pengampunan Tuhan. Membaca Injil Lukas memberi gambaran yang jelas akan sifatnya yang mengasihi orang miskin, yang menginginkan pintu kerajaan Allah terbuka bagi semua orang, yang menghargai, nah ini dia yang tadi saya katakan perjuangan para wanita, yang menghargai para wanita, yang melihat adanya harapan belas kasih bagi semua orang. Nah, akhirnya
Mengapa pada awalnya tadi saya menyebut sang pelukis hidup Yesus? Ini sebetulnya salah satu gelar tentang Lukas yang disematkan oleh beberapa penulis. Tapi setelah saya cari-cari alasannya mengapa kok Lukas disebut sang pelukis kehidupan, saya kok tidak menemukan. Maka jujur saja ini hanya terjemahan bebas saya. Mengapa Lukas disebut sang pelukis hidup Yesus? Ya, menurut saya sih pada akhirnya semua pengarang Injil itu melukiskan kehidupan Yesus. Maka kata melukis dan menulis bagi saya itu dua hal yang sejalan. Maka ya bisa juga dikatakan dia adalah sang pelukis hidup Yesus yang mengisahkan hidup Yesus. Sehingga kita bisa mengenal Yesus ya karena Lukas dan beberapa pengarang Injil lain. Lalu kata sang pelukis hidup Yesus juga bisa diartikan bahwa tulisannya Santo Lukas ini sangat hidup, sangat konkret sehingga bisa menggambarkan kisah hidup Yesus yang dari satu dari satu waktu itu lebih plotnya. Nah, plotnya itu lebih jelas. Kalau novel itu, kalau kita ngomong tentang novel itu plotnya tidak complicated itu sehingga mudah diikuti. Nah, kalau Injil Yohanes itu kan sangat dalam sehingga kadang-kadang itu malah justru dalam walaupun bahasanya indah tapi malah agak sulit untuk dipahami. Nah, ini lebih mudah dipahami. Nah, ada satu lagi yang mungkin mengapa dia disebut sang pelukis. Karena ini bukan fakta ya. Saya pernah waktu saya di India, saya itu mengunjungi sebuah kapel yang sangat bersejarah tua yang di puncak Gunung Thomas di daerah Madras. Mungkin ada yang pernah ke sana. Nah, di situ tuh ada sebuah lukisan, tapi saya lupa apakah gambar lukisan Yesus atau Maria. Terus kata orang itu lukisannya Santo Lukas. Nah, saya nggak tahu apakah itu fakta sejarah atau bukan. Tapi seandainya benar, berarti Lukas ini selain menulis juga melukis. Nah, mungkin itu dikatakan dia sang pelukis hidup Yesus karena dia pernah melukis. Tapi tentu fakta ini tidak begitu penting bagi kita. Yang paling penting sang pelukis kehidupan adalah bahwa berkat Santo Lukas kita bisa melihat hidup Yesus untuk kita sampai hari ini. Tulisannya bisa kita baca, kita bisa lihat sampai hari ini. Demikian renungan saya, sangat welcome untuk ditanggapi, untuk dipertanyakan, atau mungkin ada sharing yang lain. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Romo, sangat luar biasa sekali pengajaran tentang Santo Lukas malam hari ini, sangat menambah pengetahuan kami bahwa Santo Lukas itu kesimpulan yang bisa saya catat sedikit mungkin. Santo Lukas bukan saksi mata tentang Yesus, tapi dia berusaha mencari tahu tentang Yesus melalui Santo Paulus, yang dimana dia dalam kehidupannya selalu bersama dengan Santo Paulus. Dan kemudian ketika dia mencatat apa yang dialami Santo Paulus, tentunya dia akan merenungkan dan kemudian dia merasakan. Ketika dia merasakan saat itu, Yesus itu memberikan dia suatu rahmat yang kemudian bagaimana Yesus itu menangkap hati Santo Lukas, hingga kemudian Santo Lukas pun mengalami kepenuhan kasih Yesus dalam hidupnya, hingga spiritualitas Santo Lukas itu bisa kita kenal dengan spiritualitas kasih. Dan di situ kita bisa membaca dalam tulisannya yang berhubungan dengan kasih dan pengampunan Allah melalui kisah orang Samaria, perumpamaan tentang anak yang hilang, Sakeus memungut cukai, dan wanita pendosa yang membasuh kaki Yesus. Tapi yang tokoh yang paling penting yang ditulis oleh Santo Lukas adalah kisah tentang Ibu Maria. Romo?
Yep. Oke. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang akan sharing. Kita masih ada waktu 5 menit. Kemudian Saint Lukas. Apakah arti Lukas di sini? Pertama. Kedua, Lukas ini mengenal Yesus dari perjalanannya dari sama Santo Paulus. Benarkah gitu ya Romo ya? Ya, betul. Mungkin beliau juga menggali dari interview orang-orang yang disembuhkan Yesus, mungkin juga dari Bunda Maria. Ya. Dan pertanyaan gelitik saya adalah, mungkin Lukas banyak bertanya tentang Yesus dengan Bunda Maria. Apakah ada catatan tradisi begitu? Dan ketiga, sepertinya dalam spiritualitas Injil Lukas yang ditulis oleh Santo Lukas ini, dalam konteks kami dokter, lebih mengutamakan seperti hospitality. Hospital, keramahan, friendship, penyembuhan. Jadi semuanya itu berkaitan. Apakah kira-kira itu benar? Mungkin ini anu-anu aja barangkali Romo apa tuh dikait-kaitkan mentang-mentang dia dokter gitu. Dan kemudian apakah dia menjadi martir atau meninggal secara alamiah? Terima kasih Romo. Ya. Yang teringat dulu, yang terakhir ya dia seorang martir. Jadi dia meninggal sebagai martir. Ya. Di Tebes. Ya. Oke, lalu dia sudah tua sekali Romo, 84 tahun. Dia jadi tapi martir. orang zaman dulu 84 tahun itu masih muda. Zaman dulu. Lukas itu dari berbagai macam bahasa, artinya lux dalam Latin itu artinya light, memberi terang. Oke, Lukas. Lalu tentang dikaitkan dengan hospitality karena dia seorang dokter. Tadi saya katakan bahwa dalam spiritualitasnya itu pelayanan. Maka unsur hospitality-nya ya sangat kuat. Bahkan saya katakan tadi dari urutan spiritualitas Santo Lukas itu kan pelayanan saya taruh di atas. Artinya itu kan yang pertama kali muncul dalam benak saya ketika ngomong Lukas adalah pelayanan. Karena di situ kisah tentang yang Marta dan Maria itu yang sangat di-highlight gitu ketika mempelajari tentang Santo Lukas. Artinya tentang hospitality-nya itu sangat kuat. Maka ya dokter peranannya selain mengobati tapi kan unsur hospitalitas itu kan juga sangat penting. Maka saya pikir ya bukan dikait-kaitkan tapi memang terkait dengan itu. Lalu tentang bahwa dia bukan bukan saksi mata dari karya Yesus, tapi bukan berarti otoritas tulisannya itu menjadi berkurang karena memang dia hidup bersama Santo Paulus yang begitu artinya perjuangannya untuk hidup bersama Paulus dan para rasul itu bukan dalam waktu yang sebentar gitu. Bahkan juga berjuang bersama. Jadi ini menjadi sesuatu yang indah. Nah, maka ini terkait dengan sebetulnya saya tadi kan mengatakan bahwa mungkin ada yang bertanya-tanya kalau bukan saksi mata ini bisa juga kemudian untuk menjawab sebetulnya. Kadang-kadang ada pertanyaan yang lebih sering muncul itu, kok isi kitab suci antara yang satu dengan yang lainnya, khususnya Injil kok berbeda? Nah, salah satu jawabannya karena itu tergantung bagaimana relasi antara pengarang itu dengan Yesus. Kedekatannya.
Nah, kalau bukan saksi mata, itu kan juga mempengaruhi isinya. Ya. Jadi perbedaan itu bukan karena dipalsukan, bukan karena mana yang lebih benar, bukan. Tapi justru itu memperkaya satu dengan yang lainnya. Jadi perbedaan itu bukan karena ada unsur-unsur pemalsuan, terus dibingungkan mana yang asli. Karena kalau berbicara tentang karya Yesus, dan kita melihat kitab suci itu sekali lagi bukan buku sejarah, adalah buku iman. Jadi yang pertama-tama dilihat bukan fakta detailnya, ya, bahwa itu adalah fakta sejarah Allah menyelamatkan manusia, yes. Tapi detailnya itu bisa satu dengan yang lainnya berbeda. Bahkan kita pun sebagai sesama saksi mata bisa berbeda loh menceritakan sesuatu. Misalnya dokter di Simpang Karitas dengan saya melihat sebuah kecelakaan, dokter bercerita kepada teman-temannya kecelakaannya seperti ini, tapi mungkin saya menceritakannya berbeda gitu. Seorang dokter menceritakan kecelakaan dengan seorang romo menceritakan kecelakaan juga berbeda. Jadi juga dari profesi, dari pengetahuan, dari background ilmu, itu juga membuat kita berbeda. Nah, background-nya antara penginjilnya kan juga berbeda-beda. Itu membuat tulisan juga berbeda. Nah, itu saya mau menjawab itu sebetulnya tadi sejak awal. Tapi sekali lagi bukan kemudian Injil Lukas itu diragukan kekuatannya. Tahu. Jadi gini, tambahan aja. Tadi kan dalam Injil Lukas pada awal-awal itu kan dikatakan ada banyak orang menulis. Jadi memang awal mulanya itu pada awal gereja perdana ada aneka macam tulisan tentang Yesus. Tapi kemudian gereja dengan sangat hati-hati, dengan proses yang sangat panjang, memilah-milah. Memilih mana tulisan yang betul-betul diinspirasi oleh Roh Kudus. Nah, itu termasuk Lukas. Nah, Lukas kan melewati tes yang sekian panjang dan akhirnya di sini bisa dipertanggungjawabkan. Maka kalau kemudian ada muncul Injil-Injil baru, misalnya ada Injil Santo Thomas, Injil Barnabas, dan lain sebagainya, jangan bingung. Banyak tulisan sebelumnya, tapi yang dianggap sah oleh gereja ini. Nah, ini out of the record ya. Kalau kadang-kadang kan ini salah satu pemahaman ya. Dalam tradisi saudara-saudari kita Muslim, Nabi Muhammad itu kan juga mengenal kehidupan orang Kristen. Katanya pamannya atau apa itu katanya Kristen, saya nggak tahu persis. Tapi pokoknya dia juga ada di lingkungan di mana dia mengenal kekristenan. Tapi bahwa akhirnya mereka memahami kayak Yesus itu tidak disalibkan dan Yesus itu tidak dianggap Tuhan, saya bisa maklum. Karena kekristenan semacam apa yang hidup di sekitar Nabi Muhammad, kan kita tidak tahu. Karena zaman dulu, begitu Yesus meninggal dunia, terus gereja mulai bertumbuh, aneka macam bentuk kekristenan kan muncul. Vatikan belum ada, gereja yang satu, kudus dan apostolik belum ada. Nah, itu yang menyebabkan pemahaman mereka terhadap kita itu berbeda, karena itu salah satu unsurnya. Itu. Gimana dokter? Apakah saya menjawab tadi? Apakah ada yang ketinggalan? Bagus. Teman Bunda Maria, apakah ini ada tradisi bahwa Lukas itu selalu berinteraksi dengan Bunda Maria? Oh ya. Ya, jadi kan ketika Yesus meninggal kan kemudian dalam tradisi diceritakan Yesus menyerahkan bundanya kepada Yohanes. Oke. Maka kemudian
tidak ada tulisan, tetapi kemudian diobservasi bahwa pada awal gereja perdana, Bunda Maria hidup bersama para rasul, hidup dalam persekutuan para rasul. Maka kalau dikatakan Lukas adalah murid para rasul, kemungkinan besar ada kaitan yang erat dengan Bunda Maria. Artinya bahkan mungkin berinteraksi, bahkan mungkin juga belajar banyak dari Bunda Maria. Bunda Maria kayak semacam spiritual direktornya ini nih, grup murid-murid Yesus yang sudah mendapatkan pencurahan Roh Kudus untuk pergi ke seluruh dunia itu kan. Kayak semacam rohnya itu yang menggerakkan. Jadi itu terkait. Nah, memang isi Injil Lukas sangat dalam menceritakan tentang Bunda Maria. Apalagi dengan Magnificatnya. Maka itu juga menunjukkan sebetulnya relasi. Semakin banyak dia menulis tentang sesuatu, kemungkinan besar karena relasi yang sangat dalam. Yes. Anything else? Pak Janto itu kayaknya mau bertanya itu. Bagaimana Ibu Suwani? Sudah? Atau akan bersambung? Bersambung, silakan. Mungkin Romo karena waktunya sudah malam, kita tutup dulu. Kita mau lanjutkan setelah acara ini, bincang-bincang setelah kita tutup. Oh gitu, Romo. ya, oke. Ada beberapa pertanyaan yang melalui chat, tapi mungkin nanti bisa dijawab Romo setelah kita tutup dalam doa dulu. Ya. Kami mohon berkenan untuk mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit.